Muslim aktivis Palestina yang ditangkap oleh pihak keamanan Amerika tanpa ada dakwaan yang jelas, yang ini justru menimbulkan simpati dari bukan hanya Muslim loh, dari non-Muslim, bahkan dari Yahudi memberi simpati bahwa Amerika sekarang sudah mulai ketakutan dengan kebebasan berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang masih sama-sama menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan ini dengan tetap semangat, tetap semarak memakmurkan masjid-masjid Allah, memakmurkan amaliyah kita. Di negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri Indonesia yang sangat kita cintai, alhamdulillah kita bisa leluasa beribadah. Masjid 24 hours, 24 jam, oke. Tempat dimanapun kita beribadah sangat memungkinkan. Lain halnya dengan saudara-saudara kita yang akan kita kaji kali ini, semarak Ramadan di negeri minoritas Muslim. Bisa kita bayangkan bagaimana Muslim minoritas di dunia ini, bagaimana ibadahnya. Karena kesempatan yang terbatas, paling tidak ada 5 negara besar yang muslimnya muslim minoritas. Tapi jumlahnya cukup banyak. Yang pertama, India. Jangan sepelekan India, muslim terbesar nomor 3 di dunia setelah Indonesia, setelah Pakistan, yaitu India. Jumlahnya memang tidak banyak, 14,6%. Tapi ingat, 14,6% dari 1,4 miliar, yaitu 211 juta, hampir mengalahkan Indonesia. 211 juta, ini lahan dakwah yang luar biasa. Bagaimana situasinya di sana di negeri Hindu yang beberapa waktu yang lalu sempat viral, orang-orang Muslim yang terzalimi. Karena banyaknya Muslim, orang-orang yang kemudian menjadi Muslim, sampai ada Zakir Naik yang juga dideportasi, tidak boleh ke situ lagi. Itu kan sebuah tantangan tersendiri. Tapi di bulan Ramadan ini luar biasa, situasinya sangat kondusif, terutama pada saat buka bersama. Kita biasa buka bersama kan di rumah, mungkin di restoran-restoran. Nah, khusus bulan Ramadan ini terutama di kota Delhi, di ibu kota Delhi ini luar biasa. Ada 2 hal yang sangat menarik ya, mari saya lihat di media. Yang pertama itu buka bersama di alun-alun. Itu di alun-alun Masjid Jama' New Delhi. Luar biasa, jadi keluarga itu keluar semua ke alun-alun. Ada yang bawa makanan buka takjil sendiri, ada yang disediakan oleh DKM-nya. Di lapangan yang bisa muat ribuan orang, mereka duduk menanti beduk maghrib, adzan maghrib. Setelah itu kemudian sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, restoran-restoran, warung-warung, pinggir jalan sekalipun penuh. Apa mereka mengajak teman-temannya, baik yang Muslim atau non-Muslim, untuk ayo bareng-bareng merayakan buka puasa bersama. Nah, ini kebiasaan yang sangat menarik di India. Muslimnya minoritas, tapi jumlahnya sangat banyak, 200 juta. Yang sebagian besarnya di Delhi melaksanakan takjil ya, iftar jamaah itu seperti. Baik, itu yang pertama di India, negerinya Nehi-Nehi. Yang kedua, kita sekarang pindah ke Eropa Timur sana, Rusia. Negeri yang dipimpin oleh Putin, yang sebelumnya adalah Uni Soviet, negeri komunis, tetapi perkembangan Islam sangat dihargai, dihormati. Di Rusia jumlah muslimnya 10%, sekitar 13,5 juta dari 134 juta. Kan minoritas, tetapi 13,5 juta itu banyak. Nah, seperti juga tahun kemarin, ini merupakan tahun yang ke-10 di Rusia diadakan tenda Ramadan namanya. Jadi pejabat setempat, pemerintah bekerjasama dengan, kalau di sini masih ulamanya, mengadakan tenda Ramadan. Disiapin tenda-tenda Ramadan di pusat-pusat kota di seluruh Rusia, terutama di Moskow, di ibu kota kan. Untuk apa? Untuk acara iftar jama'i, tausiah, iftar jama'i, setelah itu ke masjid yang terdekat. Nah ini, dan bukan hanya untuk Muslim, mengundang pejabat-pejabat setempat dan lintas agama. Agama, mungkin ada juga agama Kristennya, agama
Yahudinya, yang ateisnya diundang semua untuk bersama-sama merayakan kegembiraan di tengah perbedaan. Ini sebuah tradisi yang sangat menarik menurut saya di Rusia, negerinya kaum komunis, negerinya kulit putih, tetapi keislamannya sangat berkembang pesat. Nah, ini yang kedua, dan Rusia dikenal dukungannya yang kuat terhadap Palestina. Alasannya karena Palestina berhadapan dengan Israel, Israel ada Amerika. Nah, Rusia mengambil posisi mendukung Palestina. Oke, yang ketiga kita loncat ke benua dari Eropa tadi, Asia, Eropa, sekarang ke Amerika. Bagaimana jumlah muslim di sana? Memang nggak banyak ya, hanya 1%, kurang lebihnya sekitar 3,5 juta lah dari 343 juta penduduknya. Ini sebuah hal yang menarik. Ramadan ini kan masih dekat-dekat dengan gencatan senjata kan. Jadi ada suasana yang sekarang sedang ramai, yaitu Mahmud Khalil kan, seorang Muslim aktivis Palestina yang ditangkap oleh pihak keamanan Amerika tanpa ada dakwaan yang jelas, yang ini justru menimbulkan simpati dari bukan hanya Muslim ya, dari non-Muslim, bahkan dari Yahudi memberi simpati bahwa Amerika sekarang sudah mulai ketakutan dengan kebebasan berbicara. Katanya negeri liberal, negeri yang bebas bicara. Tapi di era Trump ini berbicara aja langsung main tangkap. Nah, ini suasana lingkungan di New York tadi yang cukup kondusif untuk mendukung Palestina dan tentu mendukung Islam. Nah, karena itu di sana, di komunitas Muslim, di Islamic Center, termasuk kedutaan Indonesia di sana itu biasa mengadakan buka bersama. Dan kemudian dilanjutkan dengan namanya negeri orang-orang yang berpengetahuan ya, katanya itu ada semacam dialog, diskusi. Memang dakwah di Amerika itu atau di Eropa juga metodenya metode diskusi, kita ceramah full 1 jam selesai, enggak. Presentasi 15 menit, kemudian sharing, tanya jawab. Dan pertanyaan ini pertanyaan kritis. Nah, ini di New York, di Los Angeles, kemudian di Chicago, di Houston, ini sangat marak situasi keilmuan bagaimana orang-orang tertarik dengan Islam. Dan jangan lupa, kondisi Gaza yang demikian justru membuat orang-orang penasaran, ada apa sih dengan Gaza. Mereka bertanya, belajar Islam, kemudian banyak yang akhirnya menjadi mu'alaf. Alhamdulillah. Itu di Amerika Serikat. Jadi membangun jembatan budaya istilahnya. Yang keempat, sekarang kita terbang jauh ke Australia. Australia ini jauh lebih menarik keislamannya. Wartawan kantor berita Mina ada yang sudah berkunjung ke sana, meliput berbagai kegiatan yang subhanallah seperti rumah sendiri. Kehadiran Islam itu sangat ramah. Ya, walaupun Islamofobia di beberapa tempat ya oknum-oknum masih, tapi secara umum ramah. Jumlah muslimnya memang 3% ya, sekitar 1 jutaan lah dari sekitar 27,5 juta penduduknya. Tapi di Sydney ini, terutama di Sydney, di beberapa kota, ini ada tradisi yang menarik, yaitu bazar takjil di pinggir jalan. Masya Allah. Jadi kalau di pinggir-pinggir jalan itu di bulan Ramadan ini takjil aneka makanan. Ada makanan Timur Tengah, ada mandi, ada kebab, ada apalagi ya, ada makanan Asia juga ada siomay, ada empe-empe, ada pokoknya makanan Indonesia khas. Ada makanan Eropa juga. Itu terjadi di beberapa kota dan di pinggir-pinggir jalan. Setelah itu pendekatan budaya, kemudian ajak diskusi ke tempat, kemudian disitulah umat Islam mulai berkembang. Ini yang sangat kondusif. Ya, relatif lebih kondusif dibanding misalnya tadi di Amerika Serikat atau di beberapa negara Eropa lain. Jangan lupa siapkan dakwah ke Australia untuk mengembangkan Islam di sana. Kuliah di sana, mengembangkan dakwah di sana. Dan yang terakhir, kita akan terbang ke Cina. Bagaimana Ramadan di Cina? Memang relatif tertutup ya informasi-informasinya. Apalagi ini kan lagi musim dingin di sana ya, sampai 3 derajat Celcius ini. Sesuatu yang jadi catatan sendiri ya. Tapi dengan adanya, ini tahun ini adanya pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah sama cabang ini sudah dibuka di sana.
Jadi umat muslim dari Indonesia terutama yang berada di sana tidak perlu khawatir karena sudah ada representasi dari keluarga besar kita ada di sana. Kemudian saudara-saudara kita gimana di Uighur, di Xinjiang ini yang memang cukup teruji ya. Walaupun pemerintahan Cina berkali-kali menolak adanya represif dan sebagainya, tapi faktanya mereka memang mengalami pembatasan. Tahun ini sangat tertutup informasinya. Tapi kalau lihat tahun-tahun sebelumnya, bagaimana di kerumunan massa sangat dibatasi, ya, sholat tarawih kan mesti harus rame-rame bersama. Tapi umat muslim menyikapinya tidak terprovokasi, tetap menjalankan dengan menjaga aturan yang memungkinkan untuk dijaga. Sholat tetap dijalankan walaupun mungkin tidak sebanyak semuanya. Dan tetap sama seperti tadi di Australia ada kalau sore itu di Yunan terutama itu ada film Assalamualaikum Beijing di Yunan itu ada tradisi bazar Ramadan. Ada makanan-makanan itu ada sampai 250 stand makanan khas apa aja, khas Cina, makanan bakpao, ada siomay, ada makanan-makanan Asia. Itu luar biasa. Ini menunjukkan Muslim di Cina itu semakin berkembang. Berapa jumlahnya? Sekitar 20 juta. Hanya 1%, 1,8% dari total penduduk 1,4 miliar. Nah ini pun lahan dakwah seperti India tadi yang jumlahnya 211 juta. Ya ini 20 juta ini lahan dakwah. Siapa yang akan mendakwai? Ya kita lah, generasi dai-dai muda dari Indonesia. Nah itulah semarak Ramadan di negeri-negeri minoritas. Apa hikmah besar yang bisa kita ambil? Bahwa walaupun dalam kondisi minoritas, kondisi yang tetap terbatas, tetap semangat menjalankan ibadah puasa, salat tarawih, diskusi, seminar atau kajian di bulan suci Ramadan ini. Kita tentunya di Indonesia, negeri yang damai, negeri yang tenang, negeri yang leluasa menjalankan ibadah, harus memaksimalkan lagi ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Semoga semakin hari semakin mengakhiri Ramadan, semakin semarak ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.